Wong wilahe ngawedemastu nomo sitem, sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu hong. Cek watuk sik. Nah, terlalu banyak gorengan. Kawan-kawan, seluruh semua, kita masuk ke bab selanjutnya di Mendengar Serat Centini dengan judul dan tema besarnya kita kenalan sama Condro Sengkolo. Sik, gatel banget ya tenggorokanku ya. Ngombe sik. Sorry nih, kok legak-legak. Wow, legak. Maning lah. Ngono ya dirungokno wong lagi ngombe. Baik, kita akan masuk ke Condro Sengkolo. Dan ada beberapa pelajaran sengkalan di sini lucu nih. Condro Sengkolo itu adalah perhitungan tahun berdasar peredaran bulan. Akhirnya kita tahu kemarin bahwa Jayang resmi mendapat ilmu Pranoto Mongso. Dan sekarang Condro Sengkolo. Dan Jayang resmi bertanya kembali kepada Ki Ajar. Ki, jadi waktu saya kemarin ada di Masjid Agung Demak, kan sempat kemarin di Masjid Agung Demak, di serambinya itu selain ada hiasan yang indah, ada tulisan berbunyi Kori Roro Gawening Wong. Dan pada batu umpak di pintu masuk itu juga ada tulisan Potro Kinaryo Rupo Glapi. Itu maksudnya apa ya, Ki? Oh, itu namanya sengkalan tahun. Coba akan saya hitung. Kori itu artinya pintu. Nilainya itu cuma 9. Roro itu loro artinya 2. Itu udah jelas. Gawe itu artinya membuat, nilainya 4. Karena diambil dari kata karti yang artinya kerja. Wong artinya orang, nilainya 1. Jadi sengkalan di serambi Masjid Demak itu nilainya adalah angka tahun 1429. Kalau tulisan pada batu umpak itu, potro itu artinya daun. Nilainya itu 1 kalau daun. Kinaryo artinya dibuat, nilainya 4, kerja, sama. Rupo artinya rupo atau wajah, nilainya 4. Gelap artinya halilintar, nilainya 1. Jadi menurut saya batu umpak itu dipasang pada tahun 1441. Nah, itulah sengkalan tahun berdasar perhitunganku. Ini tapi tahunnya tahun Jawa ya kawan-kawan. Jadi yang pertama itu kan 1429 tahun Jawa, itu sama dengan 1507 Masehi. Sedangkan 1441 Jawa, kalender Jawa, itu sekitar tahun 1519 Masehi. Jayang resmi ngangguk lalu berkata, boleh tolong dijelaskan, Ki, tentang Condro Sengkolo ini? Sang Pandito menjawab begini kan, iki montori ngopo akeh men tiba-tiba. Kan halah, ya wis lah, biarkan enggak apa-apa. Sang Pandito menjawab bagiannya, begini Cak. Nah, Condro Sengkolo itu artinya perhitungan angka tahun berdasar
peredaran bulan. Angka yang dipakai antara 1 sampai 10. Tapi angka 10 itu ditulis dengan angka 0. Jadi angka tahun berdasarkan peredaran bulan, angka yang dipakai antara 1 sampai 10, tapi jadi 0 yang 10. Nah, angka-angka ini udah baku. Sekarang saya akan menjabarkan nilai dari kata-kata yang dipakai. Nah, ini penting nih. Kata yang bernilai angka 1 adalah rupo, artinya wajah. Condro artinya bulan. Sasi artinya bulan. Lek artinya bulan. Nabi atau wudel artinya puser. Soso artinya bintang. Doro artinya perut. Bumi. Lalu ada budo artinya luhung atau tinggi. Ron artinya daun. Iki medi apa medi artinya dubur alias detilis atau silit. Iku artinya ekor. Doro artinya merpati. Janmo artinya badan atau awak. Suto artinya anak. Siti artinya tanah. Wani artinya berani. Wungkul artinya utuh. Bulan artinya bulan. Temen artinya sungguh. Nah, itu semuanya nilainya 1. Tak ulangi lagi ya. Rupo, condro, sasi, lek, nabi, wudel, soso, doro perut maksudnya. Doro apa doro? Duro. Bumi, budo, ron, medi, iku, doro, janmo, awak, suto, siti, wani, wungkul, wulan, temen. Semuanya itu bernilai 1. Sekarang gantian kata-kata yang bernilai 2 yaitu netro atau mripat atau mata. Caksu artinya lubang mata. Noyono artinya air muka. Sikoro artinya 2 tangan. Pakso artinya rahang. Drasti artinya kening. Omo atau pasu artinya tulang pangkal hidung. Pasu, tutup pasu. Locono artinya mata. Carono artinya anak rambut di pelipis. Karno kuping. Carono sudah. Karni artinya daun telinga. Anebah artinya pelupuk mata. Telingan artinya telinga. Mata, moto, tangan. Lar artinya bulu sayap. Anembah artinya menyembah. Dan suku artinya kaki. Nah, itulah kata-kata yang bernilai 2. Adapun kata-kata yang memiliki nilai 3. Bahni, yaitu api yang dipakai oleh pandai besi. Pawoko, yaitu api yang membara yang berasal dari gunung berapi. Siking, yaitu api seludang atau api tali. Teken, tongkat atau guno, yaitu tangkainya api. Dahono, yaitu api yang datang tanpa diketahui asalnya. Trironotunan, yaitu api yang ada di medan perang. Uto artinya lintah. Ujel atau belut. Nauti atau cacing. Joto atau artinya taring. Wedo, weda. Wedo tom. Oke, kitab. Wedo artinya kitab.
Nalagni artinya panas hati. Utawaka yaitu api pemanggang. Kaya lena artinya api abu. Genidyan atau api obor. Itu semuanya berarti 3. Kawan-kawan, aku minta izin, aku membaca ini dengan gaya dialek Jawa, karena ada beberapa, kalau kita membaca bahasa Sanskerta saya ngertiku karena aku diajarin sama geng-geng aksara di sini. Membaca Sanskerta itu tidak bisa dengan o. Jadi itulah kenapa Tanhana Dharma Mangrua itu ya ton ono dharma mongro, gak begitu. Jadi Tanhana Dharma Mangrua. Dan ini yang akhirnya kita penting sekali menaruh, karena bahasa Jawa ini unik. O aja bisa o sama o. Terus aja ada 3, e. Nah, tanda baca ini yang sangat, kadang-kadang kalau ada teman-teman yang nulis sesuatu loro itu bisa berarti sakit itu loro, tulisannya lara. Nek loro itu ya loro, oo itu. Karena bacanya juga beda, dan itu yang akhirnya jadi masalah nanti ke depan sebenarnya. Ini titipan dari teman-teman penikmat aksara, ketika menuliskan bahasa Jawa itu o itu tulisannya ya a. Jadi misalnya Pranoto Mongso, nah itu masih Pranata Mangsa, dibacanya Pranoto Mongso. Karena ada beberapa konten tuh yang kemarin agak lucu gitu. Misalnya Bendo Sagodo, ya memang tulisannya Bendo Sagada. Dibacanya kalau orang bukan orang Jawa ya bacanya Bendo Sagada. Tapi kalau orang ngerti pelafalan Jawa, maka dia akan ngomongnya Bendo Sagodo. Karena O dibaca O, A dibaca O. Gitu. Ini supaya kita bisa saling belajar semuanya. Aku gak mau ngajarin, aku yora pintar-pintar banget. Ya lumayan lah. Oke, lanjut. Kata-kata yang bernilai 4 itu artinya wedang, artinya air panas. Segoro, segara tulisannya, artinya air yang mengelilingi bumi. Lalu ada karti, artinya air sumur. Sukci, artinya air suci dalam wadah. Jaladri, artinya air rawa. Nadi, artinya air sungai. Her, artinya air yang ada di puncak gunung. Her apa her? Ini karena tanda bacanya nggak ada di sini. Aku sih rong ngerti basa iki soalnya. Jadi kalau ada masalah teman-teman bisa mengkoreksi juga ya. Nowo, nawa artinya air dingin yang jernih. Lalu ada samudro, artinya air di dasar bumi. Jolo nidi, artinya air di genangan. Waruno, artinya air di muara sungai. Toyodi, artinya air dalam bak. Truh, artinya adalah air yang menetes di daun atau air gerimis. Waudadi, artinya air pancuran atau air sadapan enau. Sindu, artinya air susu. Warih, artinya air kelapa. Jadi ini ono ilining warih, banyu klopo. Tasik, artinya laut atau air akar. Ada lagi yang bernilai 4, yaitu catur yudo atau 4 arah mata angin. Itu semuanya 4 atau langsung ada 4 gitu. Lalu kata-kata, kita lanjut ke kata-kata yang bernilai 5.
katanya si sang pandito kan. Yang bernilai 5 itu adalah Buto, itu raksasa jantan. Pandowo, yaitu anak Pandu, yang ya aslinya anaknya Dewa Indra. Yakso, yaitu raksasa betina yang bertaring, tulisannya Yaksa. Soro artinya tajam atau senjata. Nah ini Sara tulisannya. Kadang-kadang Soro, Sengsoroi, Sengsara tuh Soro. Tapi tulisannya kalau di sini Sara berarti Soro. Soro artinya tajam atau senjata. Maruto artinya angin ribut. Gono artinya hutan besar. Margono artinya angin yang berada di jalanan. Samirono artinya air penghapus keringat. Warayang artinya senjata. Ponco artinya 5. Bayu artinya angin yang keluar masuk. Wisikan artinya ajaran dalam apapun. Gulingan artinya angin yang dikeluarkan sedikit demi sedikit. Limo. Nah jadi itulah kata-kata yang berarti 5 dan ini sudah baku. Lalu ada kata-kata dalam candra sengkalan yang memiliki nilai 6. Nah itu adalah Mosonem artinya musim ke-6. Winoyo artinya nama musim 6 dan laba-laba. Oh Winoyo ini laba-laba. Laba-laba air. Gono artinya lebah. Nah ini ada gono artinya hutan besar, tapi juga ada gono lebah. Jadi ya masalahnya di kitabnya ini tulisannya nih Gono Wonogung Margono Angin. Ya, Gono Margono Angin. Ini yang 5. Terus Gono Tawon Nyekti. Oke. Jadi ada Gono Wono, ada Gono Tawon, kawan-kawan. Tadi sampai mana tadi? Oh iya. Retu artinya berkumpul dan berjejal. Anggas yaitu hewan. Kayu, ya kayu, batang pohon. Oyak, dioyak maksudnya bergerak. Karengyo artinya terdengar. Rinenggo artinya dihias. Tahen artinya kayu yang ditebang. Prabatang yaitu kayu tumbang yang tergolek di jalan. Kilat yang jumlahnya ada 6 serta 6 rasa yaitu lono. Lono itu artinya pedas. Melo artinya kecut. Tikto artinya pahit, makanya ada wilwa tikto. Kyoso artinya gurih. Duro artinya asin. Sarkoso artinya manis. Duro berarti pulau asin mungkin. Oke, angka 7 termuat dalam kata-kata Ardi, artinya gunung sepanjang pantai. Prawoto, gunung yang bersambung dengan gunung lain. Lalu ada Turonggo, yaitu kuda, kendaraan. Giri artinya gunung besar. Resi artinya pendeta. Angso, angsa artinya ya angsa unggas. Biksuko artinya sapi. Colo artinya kaki gunung.
Imawan artinya awan indah di puncak langit, dan Sabto artinya 7. Pandito juga artinya orang yang pandai. Sworo artinya pandita yang masyhur. Guru artinya besar. Muni, Sakyamuni, yaitu pendeta yang mengajar. Swo artinya kuda yang dikebiri. Tungganganing gunung, yaitu lembah di antara dua buah gunung. Lalu ada Wiku yang artinya pendeta yang berdiam di gunung, yang jumlahnya ada 7. Ini sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat banyak kata-kata ini dari bahasa Sanskerta, kawan-kawan. Dari bahasa Kawi juga, bahasa kuno. Oke, lanjut. Sekarang sekarang kata-kata yang bernilai 8. Yang pertama adalah naga, nogo atau ular besar. Panagan, panagan itu artinya tempat ular yang besar. Saliro, yaitu biawak. Basu artinya tokek, ya, T-I-K-nya nggak usah diganti T. Atau nama satria negara, Basu, Basu dewa. Atau juga nama musim ke-8. Tanu artinya bunglon. Tanu artinya bunglon. Murti atau cecak. Lalu ada kunjoro artinya penjara atau kandangnya gajah. Gajah itu juga sama. Diponggo artinya dipanggo apa diponggo, artinya gajah yang dikendarai raja. Enti yaitu gajah berpelana. Sakmadyo yaitu gajah di tengah hutan. Manggolo yaitu gajah yang dibawa ke medan perang. Lalu ada Dwirodo yaitu gajah mabuk. Bujanggo artinya ular jantan dan dua ular jantan dan betina. Nah, gantian inilah kata-kata yang bernilai 9. Lalu gantian nih kata-kata yang bernilai tadi itu 8, sekarang adalah 9. 9 ini kata-kata yang sudah baku adalah trusto atau lubang senapan. Trusti itu adalah lubang neraka. Iya. Tak cari basa asli nih. Kita anggap aja lubang. Ini kata-katanya soalnya kan Kang rumien terus to lenging bedil terus ti lenging demon. Mukorai gapuro lawangi ratu wiworo leng sa ketenging. Duwara lenging panti nando leng kodok gung. Oke, lanjut dulu. Tadi sampai mana? Trusti atau lubang demon, muka atau wajah, gapuro atau pintu depan, wiworo atau pintu samping, duworo artinya tempat tinggal, nanda artinya liang katak besar, wilosito artinya liang kumbang, guwo atau gua, lodro atau saluran air, gotro atau liang besar, leng kok langsung berubah suaraku, leng atau liang kecil, rong atau liang yang agak panjang. Jadi ada leng, ada rong. Song atau gubuk landak. Terus yaitu pintu belakang. Babahan yaitu lubang galian yang dibuat pencuri.
babahan hawa songo, yaitu 9 lubang pada tubuh manusia. Nah, nanti kalau mau dicatat monggo didengerin aja ulang. Dan terakhir inilah kata-kata yang bernilai 10. Bomo artinya rumput mati, sunyo artinya sepi. Gagono artinya langit yang dilalui awan. Baraan artinya tidak tampak dan tak mewujud, adoh itu jauh. Windu artinya pertemuan tahun. Di angkasa langit yang tertutup oleh awan yang mengandung hujan. Widik-widik artinya langit, kadang-kadang kelihatan terus kadang-kadang hilang tuh widik-widik. Belalang yang kerjanya meloncat ke atas. Sama inilah yang sama bunyi hos, yang hus berarti hos yang berarti menghalau supaya pergi. Nah, inilah kata-kata juga yang bernilai 10. Jika kamu, akhirnya si Pandito lanjut. Nah, jika kamu ingin nyusun sengkalan tahun, ingatlah bunyi-bunyi kata yang saya sebutkan itu tadi. Pertama-tama adalah tentukan dulu angka tahun satuan, lalu puluhan, lalu ratusan, dan terakhir baru ribuan. Jadi ucapkan satuan itu malah jatuh di akhir. Oke, jadi misalnya tahun ya berarti yang ribuan di awal, ratusan, puluhan, lalu satuan. Yang resmi kan dia perhatian terus. Takut salah. Wah, ini lo baru nih. Tapi ada tanya sebenarnya di dalam benaknya yang langsung akhirnya diutarakan. Wah, ini lengkap sekali Ki. Tapi ada satu yang ganjel di hati hamba. Lah itu yang di hitungan angka ketiga, mengapa welut? Lah kok disamakan dengan agni, geni? Jadi belut kok disamakan dengan api? Mohon dijelaskan Ki. Ki Ajar tersenyum lalu berkata, sejauh yang aku ketahui masalah Condro Skolo ini terdapat di dalam kitab Condro Geni yang berbentuk kakawin dengan wujud tembang kusumo wicitro yang jumlahnya ada 12. Konon kitab ini adalah kitab karangan Empu Wilasaya. Dia adalah pendeta yang pengetahuannya luas dari negeri Purwacarita. Dia membuat Candra Sengkala ini, Condro Sengkolo ini atas kehendak Raja Widayaka yang terkenal dengan sebutan Prabu Aji Soko. Ya, sebelumnya memang pernah ada Condro Sengkolo atau Candra Sengkala, tapi belum bisa digunakan dengan baik karena belum adanya pembagian watak-watak yang bisa menentukan angka yang jelas. Jadi masih sekedar manasuka atau manasuka berdasar rasa saja. Karena belum ada penjabaran tentang watak dan angka ini, makanya Prabu Aji Soko memerintahkan kepada Empu Wilasaya untuk menyusun secara runut dari 1 sampai 10 sesuai dengan kandungan makna wataknya. Tidak hanya disampaikan dengan rasa kata, tapi juga diterangkan semuanya. Lengkap sudah, ujaran kata-katanya sesuai dengan makna. Makanya muncullah nilai angka dari 1 sampai 10 itu. Oke, kita mulai ya. Watak 1. Rupa, wujud adalah pancaran cahaya yang menjadi wataknya juga. Lah cahaya itu menjadi tanda kehidupan bagi seluruh makhluk.
Lalu ada Condro, Chandra. Chandra ini artinya bulan, sama kayak nama KTP ku. Bulat penuh. Wataknya adalah tanggal 15, yakni sesuai dengan cerita kuno saat Dewi Sri turun dari kayangan lalu menyebarkan biji-bijian yang nantinya menjadi benih tanaman. Lalu Sasilek, yang artinya perputaran bulan lengkap, yaitu hitungan sebulan yang penuh. Itu menjadi watak satu yang manunggal, whole, menyeluruh, yakni bersatunya kembali akhir dengan awal sampai akhirnya jadi bulan penuh itu, lalu kembali lagi dari awal. Nabi atau wudel atau puser dipakai sebagai penanda bagi jabang bayi yang sudah terlepas dengan hari-harinya. Karena setelah terlepas baru biasanya diberi nama. Soso artinya bintang. Nah ini juga berwatak satu karena keadaannya yang tersebar di segala penjuru, satu-satu nampak di bumi dan semuanya memiliki satu nama, yaitu bintang. Lalu ada Doro, D-H-A-R-A, Doro, artinya perut. Ya wataknya satu karena tugasnya ya untuk menerima semua sari dari segala rasa. Yang hakikatnya segala rasa itu ya cuma satu. Apa yuk? Bumi artinya tanah. Tanah juga memiliki watak satu karena menyebabkan tumbuhnya segala jenis tertumbuhan yang ada. Budo atau purus atau urat zakar yang menjadi tempat benih manusia, makanya dia berwatak satu. Karena Budo itu juga berarti utama, bijaksana. Ron atau godong artinya daun. Daun juga wataknya satu karena daun itu merupakan tanda hidup tumbuhan, yang berarti biji benihnya ya hidup. Kalau nggak ada daun ya maka akan itu tandanya mau mati. Medi apa medi? Nek medi mungkin ya. Artinya dubur. Berwatak satu karena menjadi satu-satunya tempat keluaran kotoran dari perut. Lalu ada buntut, ekor. Yang dimaksud ini adalah pangkal ekor dan itu jumlahnya juga satu. Doro atau merpati. Ini adalah sebangsa burung yang ya mereka biasa berlindung kepada manusia sehingga menjadi utama. Maka itu merpati memiliki watak satu. Lalu ada Janmo atau Wong, artinya orang. Ini perlambang satu karena merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang utama. Eka, artinya juga satu atau tunggal. Ini merujuk pada kesatuan antara anak dan badannya yang berasal dari benih. Adapun wedi, tanah pasir wedi, termasuk berwatak satu karena wujudnya yang khas. Nah, watak satu ini juga bisa jadi aneh wujudnya, seperti kata berikut ini. Wani, artinya berani. Lah ini berwatak satu karena berani adalah sifat yang utama. Suryo atau matahari, berwatak satu karena sinarnya menerangi segala benda di penjuru bumi yang jelas terlihat. Kita bisa semua melihat matahari. Kesimpulannya, semua kata yang memiliki sifat utuh atau menyeluruh berarti
memiliki watak satu karena keutuhan wujudnya. Nyata ketunggalannya. Seperti juga makna kata nyoto, nyata, benar, dan temen itu cuman satu. Nyata, benar, dan temen memang cuman satu wataknya. Gimana Jayeng Resmi? Sudah ruwet? Masih mendengar akhirnya Juan dapat Jayeng Resmi, Raden Jayeng Resmi. Kita sekarang lanjut ke watak yang kedua. Kenapa jadi angka 2? Atau kenapa 2 ini dengan segala macam kata-kata itu tadi kok masuk ke angka 2? Netro, moto, penglihatan. Wataknya 2 karena memiliki 2 kerja yang sudah alami, yaitu memejam dan membuka. Fungsinya mata adalah memejam dan membuka. Dulu itu aku diomongin nih kawan-kawan, ini colongan aja nih. Fungsi mata kita adalah memejam dan membuka. Disitulah kita diuji untuk bisa melihat dengan mendalam, atau sekalian saja kita menutup mata untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting buat kita. Kalau kita sudah tahu yang tidak penting buat kita, baru kita tahu bahwa semuanya penting. Oke. Lalu ada caksu atau pasuluhan. Artinya ujung mata itu yang ujung mata di dekat hidung dan sudut mata. Nah, ini juga berwatak 2 karena masing-masing memiliki kotoran berupa blobok tai mata dan air mata. Nayono artinya roman muka. Sesungguhnya roman muka itu berpangkal pada 2 sifat, yakni baik dan buruk. Tapi nayono juga bisa berarti ulat. Sikoro artinya tangan dan bahu. Nah, ini berwatak 2 karena ya punya 2 kebiasaan, yakni menggenggam dan mengembang. Tugasnya kan kalau tangan menggenggam dan mengembang. Bujo artinya lengan yang juga berwatak 2 sesuai fungsinya, yakni sebagai penopang kedua tangan. Pekso uang artinya geraham. Ini juga berwatak 2 sesuai fungsinya, yaitu mengatupkan gigi dan juga menganga. Mingkem atau dombleh wis ngono bae. Drasti artinya alis. Berwatak 2 karena memang memiliki 2 tugas. Mengamankan kedua bola mata serta sebagai penghias keindahan roman muka. Mengamankan kedua bola mata, ya sebenarnya kan alis dan alis ini kan memang untuk ngamanin keringat supaya tidak langsung mak blobor gitu ke mata. Makanya ada alis dan bulu mata. Kalau bulu mata mah untuk debu, pelajaran dulu biologi. Omo atau pasu itu juga artinya batang hidung, yakni tulang pangkal hidung antara 2 belah mata. Ini memiliki watak 2 karena ya, sifatnya mendampingi kedua belah mata. Lalu ada loncono, artinya pupil mata, yaitu orang-orangan mata yang menggerakkan mata ke kanan dan ke kiri. Maka dari itu memiliki watak 2. Selain itu juga menggerakkan bulu mata. Tugasnya ada 2. Dia tugasnya membuka mata sampai bisa melihat dan menutup mata untuk melindungi dari segala kotoran. Lalu ada carono yang artinya hati-hati atau anak rambut di pelipis. Anak rambut di pelipis. Kan kita punya nih anak rambut di pelipis. Berwatak 2 karena anak rambut ini merupakan penghias muka yang memiliki 2 fungsi, yakni mengalirkan sinar kewibawaan dan mempertajam pandangan mata.
Lalu ada karno atau talingan atau telinga. Memiliki watak 2 karena pada zaman dulu selalu dihiasi sumping dan subang. Karni daun telinga. Memiliki watak 2 ya karena mampu menangkap maksud pembicaraan dan rasa kata sekaligus bersama-sama. Anebah artinya kelopak mata yang ada di bawah bulu mata, di atas orang-orangan mata. Kita ini edian ya sampai detail gini ya. Bukan hanya eyes. Oke. Memiliki watak 2 karena berfungsi 2 juga, yakni mengatur terang dan gelapnya mata. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur terbukanya mata saat terjaga dan mengatur pejamnya mata saat tertidur. Talingan artinya pendengaran telinga. Memiliki watak 2 karena bisa mendengarkan 2 hal, baik dan buruk. Mata yang dimaksud adalah ya mata. Kenapa memiliki watak 2? Karena mata memelihara 2 macam kemampuan. Kemampuan melihat, yakni yang melihat yang berwarna hijau, tapi hijaunya ini hitam, dan yang berwarna putih. Mungkin kita bisa maknainya itu gelap dan terang, itu mungkin lebih netral. Lentangan artinya tepuan. Maksudnya adalah bulu sayap. Ini juga wataknya 2 karena memiliki 2 tugas. Membuka, mengembang, dan menutup. Gunanya apa? Untuk mencegah dingin dan daya kekuatan terbang. Nembah artinya menembah atau menyembah, yakni mengatupkan kedua belah telapak tangan sambil bersujud, duduk merapatkan kedua belah kaki. Ya, ini juga jelas berwatak 2. Lalu Jayang Resmi bertanya, lah iya Ki, itu 2 sifat yang saling bersesuaian, yakni tingkah laku dan rasa di dalam itu coba juga bisa dimasukkan ke dalam watak 2. Ya, si Wiku bilang, sekarang saya akan menjelaskan watak yang ketiga, yang penuh dengan api ini tadi. Nah, sekarang kita langsung beranjak ke watak ketiga, yaitu Bahni, artinya api. Yang dimaksud adalah api yang dipakai oleh pandai besi. Nah, kata Bahni ini memiliki nilai 3 karena ya terjadinya api itu karena 3 hal. Jeru banget ya. Api terjadi karena gesekan antar pemantik api. Kedua, muncul karena sarana arang. Dan ketiga, karena ulah angin yang ditiupkan oleh ubuhan. Pawoko yang kedua artinya api, yakni api yang berasal dari kawah di puncak gunung berapi. Ini juga 3 sebab 3 hal. Pertama, karena ada api belerang. Kedua, api dari dupa prapen dalam pemujaan atau persamadian. Ketiga adalah perapian penangkal kedinginan. Lalu ada siking, artinya juga api. Yang dimaksud adalah upet atau tunam. Duduk kunam, tunam. Ini bernilai 3 juga karena upet atau tunam ini terdiri dari 3 macam, yaitu seludang kelapa, sabut kelapa, dan bunga keluih. Guno, yakni sekam, api sekam. Ini juga bernilai 3 karena terjadi dari 3 hal, yakni panas asap, serat, dan kaul atau rabuk yang mudah terbakar. Dahono artinya api, maksudnya adalah nyala api. Ini juga bernilai 3 karena terjadi lantaran ada gesekan udara dengan panas bumi. Karena gesekan batu panas, belerang yang hancur berantakan sampai memunculkan nyala api.
brono yang berarti luka atau piu api, dan paprangan peperangan. Ketiga kata ini juga bernilai 3 karena muncul dari 3 macam sebab, yakni karena kesakitan, karena pertemuan senjata atau sejenisnya, serta pembakaran jenazah di medan perang. Kudu dia dari siji-siji sih, lebih jeru lagi sebenarnya nanti. Mungkin teman-teman bisa sambil merenungkan karena memakai bro. Uto artinya lintah. Ini juga bernilai 3 karena lintah itu memiliki 3 gigi, 2 di bawah dan 1 di atas. 3 gigi itu dipakai untuk memegang, bergerak, serta untuk mencium bau-bauan. Ujel artinya belut, karena ya punya 3 sifat juga, licin, kuat, dan membelit. Onouti artinya cacing, juga memilih nilai 3 karena 3 kemampuannya, melingkar, menjulur, dan berkerut. Joto artinya api yang berasal dari tempat pengapian, karena perapian itu terdiri dari 3 unsur juga, yaitu arang, nyala api pada tungku perapen, dan juga kekuatan yang berguna untuk membakar atau manggang. Joto yang bermakna api dapur ini juga terdiri dari 3 unsur, kayu, tungku, dan juga alas perapen. Nalagi artinya api dendam. Kata ini bernilai 3 karena muncul dari 3 musabab api dendam ini. Api dendam muncul dari berita hasutan, pembakar kebencian, dan pengumbaran hawa amarah. Utawoko artinya api pemanggang. Bernilai 3 karena pemanggang itu terdiri dari 3 unsur, kayu, arang, dan bambu cocok. Koyo leno artinya api abu. Kenapa 3? Karena punya 3 kegunaan, yakni untuk ngepes, membungkus dalam api abu, benem untuk memendam di dalamnya, dan bakari atau membakari tanpa nyala api. Geni dian yakni api obor atau pelita. Ini juga maknanya 3 karena cahaya yang dihasilkannya itu memiliki 3 warna, biru, kuning, dan merah. Yang terakhir adalah geni titian, artinya ya korek api, yakni api yang muncul lantaran titian, pukulan ringan atau gesekan batu api. Kata ini juga bernilai 3 karena berasal dari 3 sebab. Dari batu api, kawul atau sesuatu yang mudah menyala, dan besi baja penggosok atau pemantiknya. Inilah yang aku seneng dari mbah-mbah kita dulu itu, kawan-kawan. Melihat sesuatu secara mendalam itu maksudnya begitu, bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu ya juga sekenanya. Tapi di sini kita bisa banyak sekali belajar bagaimana mereka melihat dengan detail. Dan itulah salah satu guna samadhi atau meditasi. Kita bisa melihat lebih detail akan sesuatu. Karena apa? Karena tidak umum. Pikiran ini tidak umum, tidak ribut sendiri. Karena ada keheningan. Ya otomatis kalau misalnya hening, diam, itu kan semua akan terdengar, semua akan terlihat. Jadi matur nuwun, ini belum selesai, ini masih ketiga bro. Cuman memang sengaja tak pisah, timbang kedawan dadi 2,5 jam, dadi mending tak pisah sak jam. Kita lanjut ke watak keempat. Bab kita wedar watak keempat dari mendengar Serat Centini ini. Jangan kemana-mana ya. Matur nuwun sedulur semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.